pajak sendiri merupakan kontribusi kepada negara oleh perorangan atau badan, di mana fungsi pajak bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tujuan dari pajak itu sendiri ialah untuk keperluan negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat 4 fungsi dari pajak itu sendiri. Yang pertama ialah fungsi anggaran, di mana pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Yang kedua ialah fungsi mengatur, di mana pajak berfungsi untuk mengatur ekonomi dan sosial. Fungsi yang ketiga ialah fungsi stabilisan, di mana pajak berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir ialah fungsi redistribusi, di mana pajak berfungsi sebagai pemerataan pendapatan. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung dan melapor sendiri pajaknya. Kemudian ada official assessment system, yaitu fiskus menunjukkan pajak. Kemudian yang ketiga itu ada withholding system, yaitu pihak ketiga memotong pajak. Kemudian ada struktur pajak di Indonesia itu apa aja. Yang pertama ada pajak pusat, meliputi pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan sektor tertentu. Dan pajak pusat itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Contohnya itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan sifat, yaitu ada 2, yaitu pajak langsung, yaitu ditanggung sendiri. Contohnya itu ada PPH. Kemudian ada pajak tidak langsung, itu dapat dialihkan, contohnya itu PPN. Jenis wajib pajak itu ada 2, yaitu subjektif dan objek. Jenis wajib pajak subjektif itu adalah jenis pajak yang tidak hanya melihat objek wajib pajak tetapi juga mempertimbangkannya. Yang artinya apa? Yang artinya besaran yang dihasilkan dari wajib pajak itu tidak hanya dilihat dari objeknya tetapi juga mempertimbangkannya. Yang kedua itu adalah wajib pajak objek, yang dimana wajib pajak objek ini tidak mempertimbangkan objek pajak tetapi hanya melihat objeknya saja. Yang artinya apa? Besaran hasil pajaknya itu hanya melihat dari objek. Selanjutnya adalah tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak di Indonesia itu ada PPH. PPH itu apa? PPH itu adalah yang semakin besar penghasilannya maka semakin juga pembayaran pajak tersebut. Yang kedua itu adalah pajak proporsionalitas, yang dimana pajaknya tetap sama 11% walaupun penghasilan itu tinggi. Kemudian di sini ada tarif pajak di Indonesia. Yaitu ada 2. Yang pertama itu tarif tetap dan tarif khusus. Dan tarif tetap sendiri itu ada bea materai. Tarif tetap ini sendiri adalah pajak yang jumlahnya di mana itu tetap nominal, tidak tergantung nilai objek pajak. Contohnya seperti bea materai dengan nominal tertentu pada dokumen. Kemudian yang kedua itu ada tarif khusus, itu sebagaimana disebut dengan sesuai kebijakan pemerintah. Tarif khusus sendiri adalah pajak yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah untuk kondisi atau tujuan tertentu, misalnya untuk mendorong masyarakat, mendorong investasi, membantu UMKM, dan atau mengatur ekonomi di pemerintahan ini. Kemudian ada peran pajak dalam pembangunan, yaitu ada 4. Yang pertama sendiri itu ada membiayai infrastruktur, yang kedua ada pendidikan dan kesehatan, dan yang ketiga itu ada program sosial, dan terakhir itu ada pembangunan nasional. Kemudian di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, pajak itu tulang punggung penerimaan negara. Struktur pajak terdiri dari pajak pusat dan daerah. Sistem perpajakan sendiri di Indonesia itu berbasis self assessment. Kemudian yang terakhir itu ada pajak berperan paling dalam pembangunan nasional. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.